Ada dia. Mau buka pintu kan, senyum. Boleh gitu tuh, pandangnya kosong, Pandangnya kosong. Dua cewek cewek. ngomong. Jangan merinding. Oh, itu yang Cewek dua ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng aku Irawan di Saudara Kita channel. Dan malam kali ini kebetulan aku ndak sendiri, tetap dikawankan sama Om Bembeng sendiri. Ya aku kedatangan ya narasumber, kawan seperjuangan, kawan SMP, kawan kerja juga, pernah satu instansi, satu tim di mana tempat kita dulu kerja lah. Di sini ada Om Ale. Buat saudaranya Saudara Kita channel nih, ya yang nonton video aku, semoga kalian diberikan kesehatan, dimurahkan rizkinya, dan lancarkan setiap urusan kalian. Tetap support terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi saat aku upload video-video terbaru. Nah, jangan lupa brother, di subscribe dan pantengin juga channel YouTube-nya Ale Paremba. Dan inilah cerita saya yang pernah aku alamin bareng sama Om Ale. Kebetulan malam ini kita pikir bareng ya Om. Nah nih kita pikir malam, jadi di situ kebetulan aku tuh lagi kontrol lokasi gedung, dan kebetulan Om Ale ini jaga pos. Waktu aku selesai dari ngontrol, kondisi itu udah ramai, kebetulan ada yang kecelakaan ya Om ya. Itu bisa ente ceritakan nih, kebetulan aku lagi kontrol jadi aku nggak tahu. Itu kan cuaca tuh agak hujan. Saya tuh lagi jaga di depan, Pak tuh tiba-tiba jatuh. Dia tuh nggak nabrak apa gitu kan. Bawa lah ke pos itu. Sampai dibantu lah sama kawan-kawan yang kebetulan masih ada di juga pos di situ juga kan. Itu aku keluar, aku nggak ngelihat orang tuanya, tapi aku lebih ngelihat ke anaknya waktu itu. Kan dia buka juga, dan karena aku ngelihat di anaknya ya kan, orang tuanya belum kulihat tuh, karena waktu itu kalau nggak salah Pakai kondisi. mantel, Jadi inisiatif sendiri ini, akhirnya aku pergilah ke lantai 2 karena aku mau ngambil perban, mau ngambil apa ya kata orang ya, betadin. Di saat itu tuh yang yang dinas tuh dua orang nggak? Dua orang ya. kebetulan Dua dua orang. sebetulnya sama. Aku sama Sipnya. sama kebetulan kita satu shift waktu itu. Naiklah ke lantai 2. Dari setiap security, itu semua security, setiap kalau udah naik ke lantai 2 itu buka pintu masuk tuh Om. Itu masuk, buka pintu masuk tuh. Masuk pertama yang dipandang itu sudut Om. Ruangan Sudut ruangan itu sebelah kanan, dan kotak obat pun ada di situ. Lalu di situ tuh ada sosok nenek-nenek Om. info ini nih nggak mesti abang berdua nih yang tahu. Nggak salah satu kantor, orang-orang itu ada gak dari orang-orang kantor, staff atau karyawan lainnya itu pernah ngelihat. Jadi pas waktu buka dia masuk ke bawah. Awalnya tuh santai, entah kenapa gitu pas lewat apa ya, pantry, lorong ke arah pantry. Khususnya kan di pantry waktu itu. Entah kenapa kepala nih kok memandangnya ke arah pantry gitu kan. Aku pengen lihat Tiba-tiba ke pantry gitu, aku ngeliat pantry ada sosok cewek yang duduk belakangnya aku kan. Rambut dia tuh sampai ke lantai kayak gitu kan. Dari situ aku tuh udah rasa takut udah tuh. Berarti begitu ngeliat langsung kepala sampai ke ubun-ubun kan? Itu bukan naik ke atas Om, malah turun ke bawah, darah nih kayak gitu. Ya udah, aku palingkan lagi mukaku, balik lagi ke niat awal kayak gitu, ngambil alat-alat perobatan tadi tuh untuk yang bantu yang di bawah yang kecelakaan, korban kecelakaan. Tapi dari tempat aku berdiri sampai ke kotak obat itu enggak jauh, cuman kok jalannya kayaknya lama berat kayak gitu, berat kan. Sampai akhirnya aku ambil betadin sama perban. Jadi gitu sampai ke bawah, sampai ruang tunggu kan, sampai ruang tunggu aku kasihkan sama si Ale. Nyale. Udah. Tapi
beliau belum tahu nih. belum 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 tahu tahu cerita yang ini. belum tahu Yang dulu belum tahu. akhirnya si Ale lah ngurus kan karena hawa takut nih om, jadi aku tuh duduk di sofa, ingat kan? Nah, Ingat sofa nih, aku kan sofa rokok merah ya, Om. itu tuh. Bergegar nih, cuman yang kurang waktu itu kapas, kurang kapas nih kata Ale, ingat enggak? Iya, iya. Nah, jadi di situ aku ambil lah leh, gitu kan, ambil lah leh. Tapi ente enggak ada cerita kan Om? Enggak ada, kalau emang enggak ada kapas kata si Ale, tisu aja kata dia. Ah bisa gak tulis gitu kan. Rupa si Ale nih dari si Ale nih malah balik nyuruh aku lagi kan. Di pantry lantai 2 ada tuh kata dia kan. Lokasi yang sama. Lokasi. Udah laleh aku bilang. Apa yang ada jak dipakai. Aku bilang kan. Akhirnya selesai lah. Di sini Ale itu bersihkan itu akhirnya keluarganya ada yang jemput kan. Ada dijemput. Tapi sosok cewek itu tuh setelah waktu ente ngambil pedicure ke arah turun ke bawah tuh masih ada enggak di? Nah, karena aku tahu sosok itu ada di situ. Jadi pas waktu balik ke mau turun ke bawah lagi kan, keluar dari ruangan staf di lantai 2 tuh. Aku tuh enggak mandang-mandang lagi di situ. Enggak mau aku mandang di situ. Berarti bodo amat. Udah. Mau ada atau enggak? Pokoknya yang jelas aku tahu di situ ada gitu. Akhirnya duduk lah si Ali ini. Duduk di samping kiri aku gitu kan. Kau tahu enggak, Le? Aku bilang, kau nyuruh aku ngambil tisu di lantai 2, aku bilang. Di pantry ya, Ge. Baru dicerita setelah udah itu. Di lantai 2 itulah aku lihat perempuan leh bilang pakai baju putih rambutnya sampai ke bawah dan sontapon hari itu gak si Ale tak bergerak karena masih awal ya Masih awal-awalnya kan kita nggak bisa ini nggak bisa apa namanya nggak bisa sholat nggak bisa apa kan bisa. kita harus nunggu orang Iya. orang balik selesai dulu. Baru Di lantai 2 waktu itu emang udah selesai om udah kosong cuman kawan-kawan yang di pelayanan masih ada di bawah. kayak gitu jadi kita tuh udah selesai semua barulah kita sholat waktu itu kan. Ke atas. Nah sholat kenapa kita ndak sholatnya satu-satu kayak gitu aku jaga di pos dia sholat kayak gitu kan nanti dia selesai aku yang sholat ini karena penakut ketemu penakut seharusnya berani om ya sekitar jam 8-an atau setengah 9 udah kosong ayo kita sholat kata si Ali ya Ali tutup ya rolling door kan kayak tas kita sholat ini versi aku ya ini versi aku itu kita dua naik ke atas aku langsung ambil wudhu si Ali langsung masuk ke toilet si Ali masuk ke toilet aku ambil berdekatan tengah-tengah aku ambil wudhu tiba-tiba dia megang om dia megang tuh bukan gitu tapi Berat megang nah tangan tuh nempel Melekat, tangan tuh nempel kemudian kan aku ingat ya jadi pas nempel jadi aku mandang gini jadi kan karena kaca ini jadi pasti kelihatan kan siapa pikir aku ini cuman tidak ada kedengaran orang masuk atau apa sih dan siapa gak sih kondisi di kantor tuh cuman kita berdua Apalagi gitu di kan, malam nggak hari ada. kan? Kosong wudhu tuh dengan rasa takut tadi nih buruan lah kan selesai langsung aku masuk ke musola si Ale keluar nah dari situ aku nunggu si Ale memandang belakang nih si Ale masih ngambil wudhu dan di situ pun ada kejadian gak sama si Ale pas waktu ngambil wudhu apa Le bisa tuh cerita Itu kayak saya tuh kayak lihat ini sosok perempuan. Berarti perempuan yang waktu pernah dilihat lah. Yang waktu ada kejadian bapak-bapak kecelakaan tuh ya. nah kalau yang itu Allah alam Tidak tahu juga apakah yang itu atau yang lain lain lagi. karena di situ emang penghuninya Banyak. lumayan Kalau di situ sih tapi yang ngeresek itu atas nama Maya lumayan. iya kan terus Le di sini menjelaskan pas waktu aku ngelihat perempuan itu di mana posisinya Kan yang air wudhu kita kan ini ini kan kaca dinding nih dinding iya dinding. di luar pas kaca yang lewat Oh iya betul. nah ingat di luar, Di luar. jadi Iya yang kenal kita kan kaca nih. kaca kan kaca Iya, jadi iya, benar. perempuan mana sih di situ kan lihat perempuan jadi kan lewat di situ sekarang ini om ini dinding ini los gitu kan di lantai 2 sekarang kan Mungkin orang mana ndak sih Mungkin ke orang berjalan di luar tidak betangga sementara ente kan di lantai. los Iya. kayak gitu kan si Ale pun sempat stop di situ aku ingat benar si Ale itu ngomong kayak gitu jadi udahlah dalam hati kau usah dibahas lo Le situ aku kan 5 mil Le
Iya, si Ali. Komat lah. Komat om. Pas selesai komat, saya Ali maju. Di situ Ali mulai baca. Allahu Akbar. Takbir pertama tuh. Iya. Kursi diseret. Oh iya benar-benar. Kursi diseret. Kursi diseret. Itu. Berarti Ah. lumayan ekstrim ya. Wih. Perakaat kami belum selesai. Pokoknya kayak orang tuh nggak senang gitu ya. Ada kayak orang tuh nggak senang gitu. Pas takbir pertama si Ale, Allahu Akbar. Krek. Kursi om, kursi itu apa ya bagaimana ya, Kursi model itu- kayak sosok kursi itu diseret, diseret. Padahal kursi itu di beda ruangan. Musola Iya, kita ruang. jelas sampai gini, Ah. tapi itu jelas gitu Jelas. kayak ditarik, digeser kan gitu. Situ Ale diam, diam nih om. Ya, pokoknya antara dari takbir mau ke Al-Fatihah nih jedah loh. Tak lama di situ si Ale baca kan, baru mulai ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gitu. Krek. Senyap lagi kami. Jadi untuk baca Al-Fatihah selalu di tengah selesai baca ayat, suara kursi, suara pintu yang ditutup, pintu dibuka, itu kedengaran terus. Selesai Al-Fatihah itu baru udah. Tapi setelah selesai sholat diperiksa enggak? Periksa. Entah itu takutnya ada orang yang belum pulang, tapi udah pernah diperiksa belum? Setelah Diperiksa. Diperiksa. berarti enggak ada yang terbuka atau bergerak sedikit pun enggak Tidak ada. ada. Kursi sama sekali tidak ada bergerak dari posisi. Tetap di tempatnya ya. Pintu pun Balik ya, Bang. emang kondisi kondisinya emang seperti itu gitu kan, dibuka Iya, tuh emang pas waktu itu pintu emang kita buka, Dibuka. pintu kita buka, emang kita buka. Jadi kita masuk ke ruangan di lantai 2 tuh tak, kan dia model ada kayak lekatan di bawah tuh tak, lekat. Kaca Kayak gitu. itu. Di situ tuh model kayak ada yang buka tutup, tapi kondisi gitu kita selesai itu masih ada yang buka. Iya, logikanya pun kalau disadari itu sebenarnya orang mau geseran kursi Iya. buka pintu kan, kalau Ah. memang benar-benar itu orang lah, tapi ini kan berarti kan dalam tanda kutip. Tapi emang udah ada- benar om, udah ada sebelum orang. kita sholat tuh kan, emang kondisinya udah kita cek di pelayanan kosong, apalagi Udah. di lantai 2 kan, Udah udah beres, emang udah nggak ada orang, udah, jadi makanya berani kita ninggalkan pos kayak gitu sampai kita nutup rolling door kayak gitu. Baru kita naik ke atas. Jadi waktu itu kan kejadiannya siang sih sebenarnya. Cuman siang. Nah, sekitar jam 1 atau jam 2 gitu lah kan. Siang. Cuma posisinya itu di lantai 3. Om, lantai 3 kan gudang om. Gudang, Lantai 3 itu kan. pantry gak? Pantry ada juga, ada juga gudang. Yang jelas tuh itu gudang semua lah gitu kan. Jadi waktu itu saya nih kontrol yang agak belas anak tuh. Ini kan ada ini apa gudangnya si yang R itu. Nah, gudang si R kan, ada di si gudang. Jadi saya kontrol kontrol di sana kan, kontrol di sana. Pas saya mau turun, saya ini lihat si R nih. Lihat si R bawa kartu om, bawa kartu. Dia kan yang membawa kartu kan, membawa kartu, masuk ke ruangannya. Kok saya panggil kan? Itu senyum tapi wajah tuh pucat. Saya tegur dia, apa buat? Saya bilang gitu kan. Itu senyum, dia gini posisinya, mau buka pintu kan, senyum. Boleh gitu doang. Tapi kosong, apa buat situ? Dia hanya senyum. Senyum, masuk dalam. Jadi bang, Jadi saya tunggu lah kan, apa tak keluar, saya bilang gitu kan. Udahlah, mungkin ada kerjaan kali di dalam kan. Ini kan memang gudang dia kan, gudang si R tuh kan. Saya turun bawah, ada jumpa dia. di bawah. Dia turun Ya, tangga tuh kan. iya. Ada jumpa dia di lorong tuh. Tak tadi kan di atas. Apa dia bang, dia bilang. Tadi kan benar dia di atas kan, masih di gudang. Saya ini baru mau pergi bang, dia bilang. Bener lah bang nih loh kan. Saya bilang benar, tadi malah saya tuh bawa kartu yang 100-an gitu tuh. Jadi enggak bang, saya ini bawa nih. Benar lah, saya bilang gitu kan. Benar bang, saya ini baru mau naik. Yalah, itu. Jadi tidak ada lagi istilahnya gitu. Jadi cerita yang pas abang alami ya, abang kasih tahu Oma tidak? Ada, pokoknya Ada, dikasih pernah, tahu. pernah ada. Malahan ada kita OB ya, OB atau CS ya, Oke, OB. oke. Dia tuh ini lagi di pantry. Dia cerita sama saya, lagi di pantry, posisinya sepi.
dia cuma ada sendiri, tapi dia tuh ada lihat cewek di Dua. situ, Cewek dua dua cewek tuh. ngomong. Coba merinding. Ah, tengok Cewek tadi. dua ngomong om. Ah, dia tuh dua. Di situ kalau tak salah dia nyangka tuh tamu, Dia kira kamu karena cewek yang ini asing om, bukan karyawan di situ. kayaknya nggak ada wajahnya karyawan itu, nggak Asing ada. Nggak ada, pokoknya asing orang luar lah gitu, nggak ada karyawan seperti itu kayak gitu. Mas menurut dia, oh, aku cewek ini tamu siapa gitu kan gitu. Ah. Cuman kalau nggak salah dia keluar masuk tak ada. Tak ada. Dia tuh nelpon kami, dia tanya, Bang Ale, dia bilang kan, di atasnya ada cewek tuh, dia bilang, ada kamu ke? Kamu siapa pula? Saya bilang itu kan, mana ada? Ya benar nih, dia bilang kan, benar tak ada. Turun ke bawah, ada tamu di atas katanya. Kalau tak percaya ayo kita anu. Saya sempat juga kalau nanti pergi sama-sama dia ke atas pantry. Tapi di sana itu abang udah nebak dah kalau ini nih pasti Enggak, si mbak ini nih pasti. saya enggak ada pikiran kayak gitu. Nggak ada gitu. Enggak ada pikiran kayak gitu. Posisinya di mana tadi? Saya nanya dia kan kayak gini. Cuma dia itu duduk tuh enggak pas gini, Heeh. nyamping. Ya, Nah, ya. nyamping gini. Itu kalau anak tuh berada di ruangan itu udah lah. Saya jaga waktu itu. Saya jaga sama siapa waktu itu ya? Staf ini naik ke atas. Staf naik ke atas ngerjakan tugas dia lah kan. Bawa anak kecil kan? Bawa anak kecil. Jadi anak ini kayaknya seolah-olah diajak main. Diajak main ke sana sana sini, sana sini, sana sini. Diajak main. Bapak ini enggak tahu, enggak sadar bapak ini. Bapaknya enggak sadar Om. Itu siapa tuh ya? Itu Pak D. Pak D. Yang D. Nah, jadi dia tuh asik main. Cuman anak ini kayaknya udah dibawa mana gitu. Dan si bapak pun mungkin oh udahlah, mungkin pikir biasa aja. Pikir biasa aja gitu. Udah selesai. Ini baru tahu aku nih. Anu lah gitu, waktu udah anu kan turun lah bapaknya. Jadi anak ini mau naik ke atas, naik tangga lagi. Ke berarti ke lantai 3. Enggak, di lantai 2 Om. Oh, Dia kan tempat dia kan posisi dia kan di lantai 2. Pak D itu kan. Nah, posisinya di lantai 2. Jadi anak ini mau naik lagi, maka cepat-cepat langsung dibawanya balik. Karena anak tuh main di mana-mana. Kayaknya diajak sambil Lari-lari atau lari-lari, gimana, main sambil lah. tawa-tawa gitu. Pokoknya dia tuh senang di situ. Waktu malam itu tuh. Posisi Malamnya orang kejadian ini malam lagi kan. malam. Orang enggak ada. Dia berdua tuh. Berarti si bapak pun mungkin dia udah tahu tuh Kayak yang bapaknya yang si anak tuh mungkin bapak ini agak asik kerjakan tugasnya. Sadar Anak ini enggak sadarnya pas anaknya mau naik ke tangga. mau dia kan itu istilahnya udah mau diajak turun. Tapi balik lagi mau balik Balik lagi. lagi gitu. Oh. Katanya ada kawannya, dia bilang gitu kan. Ada kawannya. Nah, dia kan kemana kan mesti kan ruangan itu kan, ruang atas itu kan. Kemana-mana dia. Bapaknya fokus kan. Ini enggak tahu ya. Dan dia aja pas dia mau turun, dia mau naik lagi, kan langsung dibawa balik. Sama Pak dia tadi itu. Diamankan lah. Dia kan intinya. Jadi pernah gak nih Om cerita waktu itu aku piket sama Mas Sugeng gitu kan, sayang videonya nggak bisa upload. Piket sama Mas Sugeng dan kebetulan ada tamu dari pusat yang emang diutus ke Pontianak di kantor kita kayak gitu Iya. kan, untuk Kan jaringan jaringan lah. Iya, jaringan. Gitu kan. Jaringan. Emang kalau kerja pagi mereka ini tidak bisa karena terpaku banyaknya karyawan. Terus yang kedua di situ pelayanan, kayak gitu kan. dia takut ganggu. Nah, Tugas, ganggu. ganggu Jadi dinelakan aktivitas pagi kayak gitu. Jadi di kerjanya tuh malam Om. Malam. Kadang-kadang tuh datangnya tuh sekitar jam 8-an. Jam 8-an dia tuh udah datang. Jadi waktu malam itu aku pikir sama Mas Sugeng, dia kan kerjanya di waktu itu Lantai 3. di lantai 3 sama lantai 4. Lantai 3. Nah, lantai 3 lantai 4. Dan sebelumnya dia enggak minta kawan kan sama security Om. Enggak. Dia naik ke lantai 3 sendiri. Kayak gitu kan, dia satu tim itu berempat. Ya, Dia berempat. karena dia kan mungkin dia belum tahu tuh. Enggak tahu. Dia dari pusat. Enggak dari pusat dan dia belum tahu kayak gitu. Dia berempat. Tapi yang dua ini udah naik ke lantai 4 dah. Ke lantai paling Lantai atas. 4, paling atas. Terus disusul lah dia berdua. Kayak gitu kan, disusul dia berdua. Begitu dia mau naik ke lantai 3, yang belakang nih ngelihat ada security lagi main komputer. Jadi stop lah yang belakang tadi ini. Kita panggil aja si Jo lah ya. Nah,
si Joni stop lah, si Joni tadi nih yang kawan yang satunya langsung naik ke lantai 3. Jadi ngomong lah, cerita stop ngomong gitu. Cuman di situ dia bilang dia tuh anehnya security ini tidak ngomong. Tidak ngomong, dia cuman manggut, geleng, manggut, geleng. Gitu kan. Dia ngerasa tidak ada respon kayak gitu. Jadi udahlah ditinggalkan, permisi, dia langsung tinggalkan security tadi itu. Dia lanjut kerja di lantai 3. Sekitar jam 10 atau setengah 11 dia turun. Dia turun. Sempat dia, karena aku kondisi Mas Sugeng waktu itu dalam kos, aku di sofa kayak biasa nonton TV kan, nggak buat Mas kita keluar dulu ya, kata dia. Mau cari makanan paling dekat-dekat sini, KFC kayak gitu kan. Udah keluar lah KFC. Akhirnya dia udah makan di situ sekitar 1 jam atau 1,5 jam dibalik. Dia balik sampai ngasih kita ini nih makanan dari situ tempat dimakan tuh dibungkus kan. Iya, bungkus. Tangannya ya. Jadi aku heran kan, kok 3 bang, ini bang, ini sih lebih, satunya untuk siapa? Padahal gue pikir kan jaga berdua kan, tapi dibelikan 3. Beli 3. Jadi di situ aku nanya, bang, ini lebih, kok dikasih 3 kayak gitu. Itu untuk kawannya security yang di Yano, dia bilang, yang di atas tuh, dia bilang, yang jaga di atas. Sur ke darah. Aku Mas Sugeng mandang aku mandang Mas Sugeng. Security yang mana bang? Setiap sekali jaga kita itu dua orang, tidak ada 3. Terus yang di atas siapa? Kata dia kan, orangnya besar, tinggi, putih, pokok kalau dari tampangnya tuh masuk dia tuh ganteng lah kayak gitu. Nggak ada bang, nggak ada bicara siapa lah kayak gitu kan. Nggak ada bang, yang pokoknya kita jaga di sini cuma berdua, saya sama Mas Sugeng. Jadi dia pun di situ berempat tuh. Berarti ada debat Nah, lah. Ada debat dia lah tuh antara 3 dengan 2 tadi nih ya. Jadi ya udahlah kata dia kan, dia nyekip untuk skip omongan tadi nih, ya udah dibagi kayak gitu, barangkali untuk malam. Jadi kalau nggak salah dia ngomong kayak gitu, udahlah untuk malam kalau siapa lapar makan ya gitu bahas kan. Tapi dia tuh berempat pandang-pandangan om, dia nggak ngomong tapi dari muka tuh kelihatan tuh kayak heran gitu. Heran kayak orang heran. Keheranan gitu. Enggak gimana kayak gitu kan. Keheranan itu. Tapi ente mungkin udah ini kali om, udah ngeri. Kalau yang disebutkan tuh ya karena kita di situ paling kita mikir, oh yang dilihat nih pasti itu kayak gitu. Cuman kita kan nggak gimana kayak gitu kan, nggak mau nggak yang ditanggepin bener lah. Nggak mau nggak kita cerita yang gimana gitu kan. Ya udah, makasih bang ini ya, pokoknya udahlah mereka lanjut kerja di lantai 3 sama lantai 4 waktu itu. Di situ aku ngomong, siapa yang dilihat dia tuh mas? Bilang sama mas, paling-paling orang sini gak, jadi kan Mas Sugeng tuh paling-paling orang sini gak. Berarti Mas Sugeng tuh udah ngeliat tuh. Mas Sugeng ngeh, adalah kata dia, biarkan dia maklum orang baru, ada yang pengen kenal lah, kata kayak gitu. Udah. Setelah itulah dia baru minta kawan kan. Nah, kira ujung-ujungnya dia minta kawan kan security om naik ke atas. Setelah malam itu kan, malam itu pun aku sempat ngawankan dia om, karena dia nelpon ke pos security, suruh salah satu security naik ke atas. Dan di situ aku yang ngawankan di lantai 3 pas di ruang meeting. Nah itu ruang meeting tuh salah satu tempat yang luar biasa di situ. Dia ngerjakannya tuh nggak hidup lampu om, gelap benar-benar gelap gitu kan. Gelap yang ada cahaya tuh cahaya dari lampu jalan bias dari bias ya kayak gitu. Ya udah sampai dia, mas yang saya lihat siapa ya? Jadi, berarti masih ditanya kan gitu. dia pun sebenarnya dari bawah pun dia udah mulai ngeh kayak gitu. Tapi dia mau meyakinkan mbak apa yang dilihat. Betul om, dari di situ jadi pantasan dibilang kan, saya ngajak ngomong nggak dijawab kata dia. Dia cuma manggut geleng-geleng tapi dia tuh Ngetik gitu. Asik. Saya pun di situ dia pun ngasih tahu dia tuh nggak ngelihat apa yang dikerjakan gitu bah.
pikir Dia pikir cuma orang ngetik kantor ya. ya lagi kerja. Nah kayak gitu kan. Udah aku bilang cuman sekedar apa ya, enggak mau membesar kan, jadi aku bilang di sini ada tapi enggak ganggu gitu ya. Aku ngomong kayak gitu. Sama lah bahasanya itu yang aku pakai pas waktu istri aku ngelihat si Maya. Iya. Aku bilang, oh biasa tapi enggak ganggu gitu ya. Tahun 2008 ke 2009 alhamdulillah man om, pokok selepas kejadian bininya kerasukan di situ, anak baru bisa ngerasa hawanya tuh ini ada kayak gitu. Berarti dari kayak Bang Andi ini dari pertama masuk tuh udah dikasih kejutan lah dengan si Mbak itu tuh. Yang waktu saya tidur di kursi merah om. Mm-hmm. Gini om, Ke arah TV, kaki ke arah TV. arah TV tapi fokus ke lorong sana. Jadi kan ngadep TV gini kan? Oh ya, Berarti- yang berarti- ngadap TV. Ngadep TV gini. Fokusnya gini kan? Tapi pandangan tetap ke ada sisi lorongnya tuh Bang. Lorong. Karena lorong tuh memang gimana ya lorong tuh ya? Lampu enggak ya terlalu ini benar lampunya Nggak kan? terlalu terang. Enggak terlalu Jadi, terang. Jadi cuma Biasa ya karena ruangan itu kan. ruangan itu tuh posnya tuh di dalam. Mana itu satu lampu di tengah-tengah kan? Tengah-tengah pos kita. Dia ada kan? berapa lampu? Dalam. Kalau biasa kalau itu tuh enggak ini itu. cuman 2 atau 1 lampu yang Di situ saya tuh mana ya pokoknya antara setengah tidur setengah sadar. Mhm. Setengah sadar saya tuh ini anak kan si Muhib Tiketnya sama si Muhib. sama si Muhib Tiketnya sama si sama Muhib. si Muhib saya pikir waktu itu. Jadi itulah kaki saya gini tidur tuh om. Jadi entah saya tuh tidur atau pokoknya setengah tidur atau apa gitu kan. Oh. Yang jelas tuh mata ini kejam, cuman ada dari belakang om besar tinggi. Aku besar tinggi, dia tuh nganek saya, apa kau buat sini? Apa? Itu posisinya waktu itu saya tuh Marah masih ya. masih baru, Baru-baru masuk. baru masuk waktu itu berapa nok lah. Tapi udah berani tidur ngadep sana. Mhm. Jadi yang dalam tuh om besar tinggi dia tuh marah. Jadi saya tuh di apa kau buat sini? Jadi nah, sebenarnya tuh saya ini jaga di sini kau nih orang baru udah berani kayak gini bilang gitu kan baru. Jadi seolah-olah Muhib tuh ada di luar. Mhm. Kok Muhib tidak sama-sama saya gitu kan? Dibiarkan Kan- sendiri Nah, gitu yang ya. kita kan ada kaca tuh. Nah, Muhib tuh juga situ dibiarkan kok saya dibiarkan gitu kan. Nah, jadi ujung-ujung dia nih Muhib masuk dalam tuh itu tuh udah ada orang tuh yang bisa tinggi udah ada ini gitu. kondisi kalau enggak salah yang kau bilang tuh Muhib masuk dalam dimatiin lampu Matikan lampu. kan. Si Muhib matikan lampu. Terus saya tanya dia itu tadi itu siapa ya yang badan besar tadi ya kan? Apa dia kan kata si Muhib tahu kan? Apa dia tadi tuh ada badan besar tuh dia mau cekik aku marah dia tuh aku duduk sini nih kau nih gini ya. Itu Tapi- baru masuk. Tapi kejadian emang benar si Muhib masuk matikan lampu. Muhib kan? masuk matikan lampu. Ada Muhib kok cerita. matikan lampu dia. Gitu. Berarti kawan abang tuh udah tahu gak tuh Bang? Dia sih tahu. Dia Eh, kan, si si Muhib ini itu udah- dari sekian kawan-kawan security dia ini paham lah, Paham, agak berani juga. itu paham lah Agak berani masalah juga. itu. Betul, sini tuh. Berarti kalau untuk kantor itu tuh lumayan ini gak aktivitas yang bukan manusianya ya, apa mistik itu kuat gak ya daerah? Ada satu lagi di pelayanan itu saya posisi pagi yang ada datang OB si Mhm. si E itu OB datang dia masa bersih lah kesehatan pelayanan. Di situ ada cewek pagi jam 6 cewek pakai baju putih celana hitam Yang bepas-pasan kau sama kau di ruang di belakang. yang di belakang ya. ruang belakang Ada bercerita. ruang admin belakang ya. Mhm. Ruang admin belakang kan berdekat aku. Jadi saya tuh lewat itu masuk ke pintu Mhm. ini masuk pelayanan. Mhm. Sedangkan di pelayanan itu tuh mati lampu waktu itu belum dihidupkan lampunya, posisinya gelap lah. Si satu tadi ini lagi bersih-bersihkan. Lihat cewek tuh pakai baju putih celana hitam rambut panjang dia masuk dalam
ruangan itu, masuk ruangan Layanan. pelayanan tuh kan, saya tanya sama si E tadi ini kan, saya bilang tadi ada cewek mau kayaknya mau lamaran dia tuh kan, karena pakainya tuh hitam sama putih, Kayak orang Kayak mau masuk orang- lamaran kayak orang kerja. mau masuk kerja Baru- pertama gitu baru kan, Magang. magang gitu kan. Kayak gitu lah. Mana Karyawan ada, baru lah. ada dia bilang kan, mana ada lah dia bilang gitu kan, ada di pelayanan tuh tadi pakai baju putih hitam, ayo kita lihat kau tak percaya apa sih, mana ada, tak ada, saya dari tadi sini dia bilang ada sebelah itu, ada di belakang di dalam tuh, ya kita lihat, jok kan aku lah di belakang masih kan, aman ada dia bilang, udah lah sudah gitu. Tapi ini merinding pagi posisi itu pagi udah itu, ingat ya. Pagi pun lumayan anu gak ya? Situ tuh pokoknya Penghuni enggak mesti ini, enggak mesti enggak menang jam. enggak menunjang. Asal sepi ya CCTV gitu kan. Ada enggak? Emang benar Om, ditunjuk di CCTV itu enggak ada orang yang duduk di situ Enggak ada. Di hari yang sama, jam yang sama. di jam yang sama. Karena enggak baliknya tadi nih, tanya Mbak Bunga tadi kemana kok enggak di ini? Kan udah 2 hari cuti. Cuti. Harus cuti. Cuti.